Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya Suwandi dalam mata kuliah Manajemen Pengadaan. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan untuk pengadaan, fokus pada evaluasi dokumen pengadaan. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai perencanaan, kemudian penyusunan dokumen pengadaan. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk di poin ketiga, ya, tahapan proses pengadaan, yaitu evaluasi dan pemberian kontrak. Kita mulai dari pentingnya evaluasi penawaran. Evaluasi penawaran ini punya arti penting. Yang pertama, untuk membandingkan penawaran yang disampaikan oleh penawar. Ya, jadi antar penawar ini bisa dibandingkan, ya, kira-kira penawaran yang mana yang paling efisien, menguntungkan begitu. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemungkinan penawar dengan nilai terbaik yang akan ditetapkan sebagai pemenang. Ya, jadi evaluasi ini dalam rangka untuk mencari penawar mana kira-kira yang memberikan penawaran yang terbaik, ya, dari sisi nilai dan harga. Kemudian meningkatkan keyakinan pemangku kepentingan bahwa proses yang adil dan formal telah dijalankan. Ini dalam rangka untuk memberikan jejak audit juga, ya, bahwa proses pengadaan ini sudah dilakukan secara benar, ya, sesuai dengan regulasi, ya, baik secara teknis maupun formal ini sudah dijalankan begitu, ya, sehingga pemangku kepentingan bisa meyakini, ya, bahwa proses yang sudah dijalani ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian jejak audit yang jelas dalam pengambilan keputusan ini penting juga, bahwa proses pengadaan yang dilakukan ini harus ada dokumentasi untuk memberikan jejak audit, ya. Kemudian memastikan penerapan prinsip pengadaan dan mengurangi kemungkinan korupsi. Ya, jadi seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa memang di dalam pengadaan ini sangat rentan terjadi yang namanya korupsi begitu, ya, sehingga perlu dijalankan prinsip-prinsip, ya, di dalam pengadaan untuk menghindari atau mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi di dalam proses pengadaan. Ini adalah tahapan dalam evaluasi penawaran. Yang pertama adalah identifikasi calon penawar, ya, perencanaan pengadaan, kemudian pengumuman dokumen pengadaan, proses penyampaian dokumen penawaran, evaluasi penawaran teknis, evaluasi penawaran harga dan negosiasi harga, yang terakhir rekomendasi pemenang dan pemberian kontrak. Ya, pada identifikasi calon penawar sampai dengan proses penyampaian dokumen ini sudah dibahas sebelumnya, ya, bahwa ketika dokumen perencanaan itu sudah dibuat oleh penawar, kemudian dikirimkan kepada entitas pengadaan, ya, maka dokumen tersebut nanti akan dievaluasi, ya, untuk dinilai berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Matriks penilaian evaluasi merupakan dokumen penting dalam audit trail atau jejak audit. Nah, ini penting juga, ya, dokumentasi di dalam proses pengadaan ini perlu dilakukan dalam rangka untuk audit trail, ya, mendokumentasikan jejak audit begitu. Pemisahan peran dan tanggung jawab evaluator teknis dan harga, kemudian penugasan evaluator teknis untuk mengevaluasi bagian tertentu dalam dokumen permintaan penawaran, evaluasi kriteria teknis berdasarkan technical knockout, terkonsolidasi, penunjangan harga dan biaya. Ini beberapa hal, ya, yang perlu untuk didokumentasikan. Ya, proses evaluasi di dalam pengadaan ini perlu karena untuk menjamin transparansi di dalam
pengadaan ya. Kemudian juga sebagai dokumen yang nanti digunakan di dalam audit begitu. Evaluasi penawaran teknis ya. Ini dilakukan oleh pengguna dan ahli teknis dengan menggunakan kriteria evaluasi yang telah disepakati sebelumnya. Penawar memberikan informasi lebih lanjut tentang perincian teknis dalam proses klarifikasi. Pertemuan untuk proses ini harus diatur oleh pengelola pengadaan. Penawar seringkali diminta untuk memaparkan perincian teknis yang diajukan. Pengguna harus menandatangani lembar evaluasi yang digunakan dan lembar persetujuan dari kepala instansi terkait. Presentasi penjelasan teknis oleh penawar jika dikelola dengan baik dapat memudahkan proses evaluasi. Jadi penawaran teknis ini berkaitan dengan teknis pekerjaan begitu ya. Evaluasi berkaitan dengan teknis pekerjaan. Biasanya penawar diminta untuk memberikan presentasi penjelasan ya teknis pekerjaan yang nanti akan dilakukan begitu. Nah, ketika presentasi itu dikelola dengan baik, ya besar kemungkinan ya proses evaluasi menjadi lebih efektif begitu ya. Kemudian juga di dalam presentasi tersebut ini bisa dirinci begitu ya, bisa didetailkan hal-hal yang mungkin perlu untuk diklarifikasi ya dari entitas pengadaan ya. Di situ bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teknis pekerjaan nanti ya, sehingga dari situ nanti akan terlihat bagaimana kredibilitas begitu ya dari setiap penawar di dalam melaksanakan pekerjaan nantinya begitu. Kemudian evaluasi penawaran harga dilakukan oleh pengelola pengadaan dengan menggunakan metode dan kriteria evaluasi yang sudah ditetapkan. Sifatnya kuantitatif, kemudian pengelola pengadaan dapat meminta klarifikasi tentang penghitungan harga. Ketua tim pengadaan harus menandatangani lembar kriteria evaluasi dan dapat dijadikan dasar untuk melakukan negosiasi. Nah, jadi setelah aspek teknis yang dievaluasi, selanjutnya adalah bagaimana aspek harganya begitu. Nah, sudah ada metode yang digunakan ya untuk mengevaluasi harga ini. Biasanya bersifat kuantitatif karena akan ada hitung-hitungan harga mana yang paling rendah begitu ya, harga mana yang paling efisien. Nah, di sini juga ada proses presentasi begitu ya dari penawar ya, sehingga dari situ bisa ditanyakan ya, bisa dimintakan klarifikasi ketika ada hal-hal yang perlu untuk diklarifikasi ya. Kemudian juga harga ini menjadi dasar di dalam negosiasi ya. Nanti kira-kira pos mana saja yang bisa diefisiensi ya, pos mana saja yang mungkin bisa dirasionalisasi lagi untuk harganya. Nah, ini juga bisa jadi dasar nanti ke depan untuk proses negosiasi lebih lanjut begitu. Kemudian mengidentifikasi penawar mana yang menawarkan harga terendah ya. Jadi evaluasi harga ini dalam rangka untuk mengidentifikasi ya bagaimana proposal penawaran yang paling rendah ya, ini yang nanti akan dipertimbangkan begitu ya. Bisa kita lihat dari gambar ini ya, mungkin ada beberapa contoh begitu ya. Dari sisi harga barang ya, mungkin penawar memberikan harga yang besar ya. Kita ambil contoh dari gambar ini ya, dari tabel ini ya, penawar A, penawar B, dan penawar C. Nah, harga barang penawar A ini 12 juta, kemudian penawar B 9.300.000 dan penawar C 9.850.000. Kalau kita lihat dari harga barang ya, tentu saja penawar B yang paling rendah. Nah, tapi kita harus juga melihat komponen yang lain begitu ya, sehingga tidak hanya melihat pada satu komponen saja ya. Untuk yang penawar A ini ongkos kirim sudah termasuk dan biaya jasa 1.500.000. Kemudian penawar B ongkos kirimnya 35% dan biaya jasanya 1 juta. Kemudian penawar C ongkos kirim 20%, biaya jasa 2.500.000. Nah, dari komponen-komponen ini bisa diidentifikasi ya, bisa dilihat total dari biaya harga yang ditawarkan oleh penawar A, B, dan C. Bisa kita lihat
Ya, total untuk penawar A ini 13.500.000, kemudian penawar B 13.555.000, dan penawar C 14.320.000. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa ya ternyata penawar A justru yang sebetulnya punya penawaran yang paling murah begitu, yang paling kecil ya, efisien. 13.500.000. Nah, padahal dari sisi harga ini 12 juta ya, paling besar di antara yang lain. Nah, sehingga hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam melihat identifikasi penawar mana yang menawarkan harga terendah adalah harga yang ditawarkan ini perlu dianalisis lebih lanjut ya, komponen apa saja yang kemudian terkait dengan harga tersebut. Harga yang ditawarkan juga perlu dipertanyakan ya, ada syarat dan ketentuan yang mengikat di balik harga tersebut. Misalnya penawar C ya 9.850.000, ongkos kirimnya 20% ya, kemudian ada biaya jasa 2.500.000. Nah, ketika dijumlahkan, jumlahnya akan menjadi yang paling besar di antara yang lain begitu. Ini juga menjadi hal yang perlu untuk diperhatikan ya, dianalisis lebih lanjut berkaitan dengan harga ini, sehingga tidak terjadi pemilihan yang salah begitu ya untuk penawar yang menawarkan harga paling rendah. Kemudian negosiasi ini dilakukan setelah penawaran harga selesai dievaluasi ya. Hal yang perlu ditinjau dan disanggah terhadap penawar dimasukkan ke dalam rencana aksi negosiasi. Negosiasi dapat melibatkan satu atau lebih satu penawar. Negosiasi ditunjukkan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan nilai. Negosiasi mengidentifikasi apakah penawar mengambil keuntungan atau memasang harga yang terlalu tinggi. Dokumentasi perlu dilakukan untuk mengidentifikasi pergeseran harga pasca negosiasi. Ya, jadi negosiasi ini adalah follow up dari evaluasi harga tadi. Ya, jadi untuk memastikan memastikan bahwa harga itu sudah rasional sesuai dengan harga yang sebenarnya begitu ya. Kemudian ini juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi apakah penawar ini mengambil keuntungan yang terlalu tinggi. Sehingga di dalam proses evaluasi itu ada klarifikasi. Kita bisa menanyakan hal-hal apa saja yang mungkin perlu untuk diklarifikasi oleh penawar, termasuk juga berkaitan dengan keuntungan yang didapat begitu ya. Jika terlalu tinggi ya mungkin nanti bisa dinegosiasi untuk diturunkan misalnya. Ya, di proses negosiasi ini nanti akan berkaitan dengan fiksasi untuk harganya begitu ya. Jadi kira-kira harga terbaik yang bisa diberikan oleh penawar ya, ini bisa didapatkan setelah proses negosiasi. Kemudian rekomendasi pemenang. Laporan evaluasi mendetail tentang rekomendasi penawar yang memiliki nilai terbaik, justifikasi yang menjelaskan perbedaan utama di antara para penawar berdasarkan penawaran teknis dan harga yang diajukan, konfirmasi biaya pemilikan total, dan identifikasi resiko. Ya, jadi rekomendasi pemenang ini dilakukan setelah negosiasi tadi ya. Sudah ketemu, maka nanti akan ada rekomendasi siapa yang nanti akan jadi pemenang ya, atau yang akan mendapatkan kontrak pekerjaan begitu ya. Nah, berkaitan dengan kontrak, ini ada beberapa jenis kontrak yang lazim digunakan ya, dan pemilihannya dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Nah, jenis kontrak paling umum digunakan yaitu berdasarkan pembayaran lump sum ya, harga satuan atau gabungan antara lump sum dan satuan. Sebetulnya ada jenis kontrak yang lain ya. Nah, misalnya berdasarkan persentase, kemudian ada juga turnkey ya, terima jadi gitu ya. Nah, tapi yang paling umum ya digunakan adalah pembayaran lump sum dan harga satuan. Kontrak lump sum ini adalah kontrak dengan pembayaran yang dilakukan dalam sekali bayar ya, jadi langsung dibayarkan sekali bayar begitu ya, sekaligus begitu.
Walaupun kita kenal pembayaran lamsam ini lebih dikenal pembayaran langsung di muka begitu ya. Padahal sebetulnya bukan hanya di muka ya untuk pembayaran lamsam ini. Jadi prinsipnya adalah pembayaran yang dilakukan sekali bayar. Nah, kemudian untuk kontrak berdasarkan harga satuan tetap untuk setiap unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan tertentu. Ya, jadi ada harga satuan untuk setiap unsur pekerjaan, begitu ya. Jadi dibagi-bagi berdasarkan pada unsur-unsur pekerjaan. Ya, jadi tidak dibayarkan dalam sekali bayar, tetapi berdasarkan pada unsur-unsur pekerjaan. Kemudian yang terakhir ini kontrak gabungan ya antara lamsam dan harga satuan. Nah, dalam beberapa kasus mungkin lebih praktis untuk menerapkan kontrak gabungan, misalnya lamsam untuk pekerjaan konstruksi apabila ruangnya jelas dan harga satuan untuk barang kebutuhan lainnya. Jadi pada kasus tertentu ya bisa juga gabungan antara keduanya. Ya, untuk pekerjaan konstruksi misalnya ya bisa dengan lamsam ya. Kemudian untuk kebutuhan barang-barang berkaitan dengan konstruksi gitu ya. Misalkan pembangunan gedung gitu ya, untuk bangunan gedung, konstruksi gedungnya ini bisa dibayar secara lamsam. Kemudian untuk untuk mengisi barang-barang gitu ya, perabot apa segala macam, misalnya ada paket di situ sampai dengan barang-barangnya juga ya, itu bisa dilakukan dengan harga satuan ya untuk barang kebutuhan gedungnya itu. Ini bisa dilakukan dengan kontrak gabungan. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan ya, kira-kira kontrak mana yang paling yang paling menguntungkan begitu ya, kontrak mana yang paling efektif digunakan untuk pekerjaan tersebut. Saya kira itu yang bisa kita pelajari untuk pertemuan kali ini ya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dengan bacaan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.